Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang the history of ELT methods. Nama saya Restu Ananda Almeida. NIM saya 20211111027. Oke, langsung saja. Tidak usah berlama-lama, kita akan jelaskan satu persatu dari apa aja sih yang ada di history of ELT methods itu. Nah, yang pertama early years of ELT methods atau tahun-tahun awal metode ELT. Yang pertama, kita mendapatkan metode penerjemah tata bahasa. Apa sih metode penerjemah tata bahasa atau grammar translation method itu? Metode ini berfokus pada membaca dan menerjemahkan teks dengan penekanan pada aturan tata bahasa dan hafalan kosakata. Pengajaran dilakukan menggunakan bahasa asli siswa dan tidak memprioritaskan keterampilan berbicara dan mendengar. Contohnya, guru memberikan sebuah bacaan dalam bahasa Inggris dan meminta siswa untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa asli mereka. Kemudian, guru menjelaskan aturan tata bahasa seperti penggunaan bentuk lampau dan memberikan latihan penerapan aturan dalam kalimat. Selanjutnya adalah direct method atau metode langsung. Direct method menekankan pemaparan langsung kepada bahasa target tanpa penerjemahan. Tata bahasa diajarkan secara induktif dan keterampilan berbicara serta mendengarkan menjadi prioritas melalui percakapan dalam konteks kehidupan nyata. For example, contohnya guru menunjukkan gambar berbagai buah dan meminta siswa untuk menyebutkan nama-namanya dalam bahasa Inggris. Alih-alih menjelaskan kata apel dalam bahasa asli siswa, guru menunjuk sebuah apel, mengucapkan katanya dan menggunakannya dalam kalimat untuk memperkuat pemahamannya. Kemudian ada pendekatan oral dan pembelajaran bahasa situasional. Metode ini menekankan bahwa bahasa lisan sebelum keterampilan membaca dan menulis. Kosakata dan tata bahasa diperkenalkan melalui situasi yang bermakna agar pemahaman dan penggunaan bahasa lebih alami. For example, contohnya guru mensimulasikan situasi seperti memesan makanan di restoran. Kemudian siswa berlatih bercakap seperti Bapak pelayan, apa yang ingin Anda pesan? Kemudian siswa menjawab, saya ingin sandwich dan secangkir teh, tolong. Kemudian guru membantu dalam pelafalan dan memperkuat kosakata terkait dengan makanan di luar. Kemudian ada metode audilingual. Metode ini didasarkan pada prinsip behaviorism dengan penekanan pada pengulangan, latihan pola, dan pembentukan kebiasaan. Metode ini menggunakan dialog dan latihan pola untuk meningkatkan akurasi berbicara dan mendengar. For example, contohnya, guru memperkenalkan sebuah dialog dan meminta siswa mengulanginya. Seperti, guru, di mana John? Siswa menjawab beramai-ramai, di mana John? Guru, dia tadi perpustakaan. Kemudian siswa, dia tadi perpustakaan. Guru kemudian melakukan latihan tersebut substitusi seperti mengganti John dengan Mary agar siswa dapat berlatih pola kalimat yang sama. Terjemahan ini mempertahankan makna dari teks aslinya dan menyajikan dalam bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dan dipahami. Selanjutnya ada metode designer. Yang pertama adalah respon fisik total atau total physical response atau TPR. Metode ini menghubungkan bahasa dengan gerakan fisik. Siswa merespon perintah guru dengan tindakan, membantu mereka memahami kosakata dan struktur bahasa secara alami. Metode ini sangat efektif untuk pemula dan anak-anak. For example, contohnya, guru mengatakan berdiri sambil menunjukkan gerakan. Siswa mengikuti dengan berdiri. Guru melanjutkan dengan perintah seperti sentuh hidungmu atau lompat 3 kali, memperkuat pemahaman melalui gerakan. Yang selanjutnya ada metode silent way. Metode ini menekankan kemandirian dan penemuan oleh siswa. Guru berbicara seminimal mungkin dan menggunakan isyarat, batang warna, serta bahkan untuk membantu siswa menemukan pola bahasa sendiri. For example, contohnya, guru menempatkan batang warna dalam berbagai susunan dan menggunakan isyarat untuk mendorong siswa mendeskripsikan adegan. Misalnya, padang merah ada di sebelah biru. Alih-alih langsung mengoreksi kesalahan, guru memberikan petunjuk visual atau nonverbal agar siswa dapat memperbaiki sendiri. Selanjutnya ada pembelajaran bahasa komunitas atau Community Language Learning atau CLL. Metode ini memperlakukan kelas sebagai komunitas yang mendukung, di mana perasaan dan interaksi siswa menjadi prioritas.
Guru berperan sebagai pembimbing, memfasilitasi komunikasi sambil mendorong kerjasama antar siswa. For example, contohnya, siswa duduk dalam lingkaran dan mendiskusikan suatu topik dalam bahasa asli mereka. Kemudian, guru menerjemahkan pemikiran mereka ke dalam bahasa Inggris. Dan siswa mengulanginya seiring waktu, siswa menjadi lebih percaya diri dan semakin sedikit bergantung pada terjemahan, hingga akhirnya dapat berkomunikasi secara mandiri. Selanjutnya ada the dawning years of ELT atau tahun-tahun awal metode ELT. Yang pertama ada Suggestopedia. Metode ini menekankan lingkungan belajar yang santai dan bebas stres untuk meningkatkan daya ingat dan akuisisi bahasa. Musik, cerita, dan penguatan positif digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. For example, contohnya, guru memutar musik latar yang lembut saat siswa mendengarkan dan memerankan sebuah cerita dramatis dalam bahasa Inggris. Siswa duduk dengan nyaman dan guru menggunakan nada suara yang menyenangkan untuk membantu mereka menyerap kosakata dan struktur kalimat baru dengan mudah. Kemudian ada metode pengajaran bahasa komunikatif atau Communicative Language Teaching atau CLT. CLT berfokus pada komunikasi yang bermakna dan interaksi daripada sekadar menghafal aturan tata bahasa. Metode ini mendorong kelancaran berbicara melalui tugas-tugas kehidupan nyata dan aktivitas pemecahan masalah. For example, contohnya, guru mengatur permainan peran di mana siswa berpura-pura menjadi wisatawan yang meminta petunjuk arah. Seorang siswa bertanya, "Permisi, bagaimana cara menuju stasiun kereta?" Siswa lain memberi petunjuk arah. Guru mendorong percakapan alami tanpa terlalu menekankan akurasi tata bahasa. Selanjutnya, ada metode presentasi praktik produksi atau Presentation Practice Production atau PPP. Penjelasannya, presentasi, guru memperkenalkan bahasa baru melalui contoh. Kemudian praktiknya, siswa melakukan latihan terstruktur untuk memperkuat pemahaman. Kemudian untuk produksinya, siswa menggunakan bahasa dalam konteks yang lebih bebas dan nyata. For example, atau contohnya, guru memperkenalkan bentuk lampau dan menunjukkan kalimat, "Kemarin saya pergi ke taman," sebagai presentasi. Kemudian siswa mengisi latihan dengan kata kerja bentuk lampau sebagai praktiknya. Dan akhirnya, siswa membuat dan membagikan cerita mereka sendiri menggunakan bentuk lampau sebagai produksinya. Selanjutnya ada ESA atau Engage, Study, Activate. Metode ini yang dikembangkan oleh Jeremy Harm dari kata yaitu engage, yaitu guru menarik minat siswa dengan aktivitas yang menarik. Kemudian studi, siswa mempelajari aturan bahasa, pelafalan atau kosakata. Dan yang terakhir ada activate, yaitu siswa menggunakan bahasa dalam tugas komunikasi. For example, atau contohnya, engage, guru menampilkan video pendek tentang pengalaman perjalanan. Kemudian studi, siswa menganalisis dan berlatih bentuk lampau yang digunakan dalam video. Kemudian activate-nya, siswa berdiskusi tentang pengalaman perjalanan mereka menggunakan bahasa target. Yang selanjutnya ada pengajaran bahasa Inggris berbasis tugas atau Task-Based Language Teaching atau TLBT. Metode ini menekankan komunikasi melalui tugas yang bermakna daripada pengajaran langsung tata bahasa. Siswa belajar dengan menyelesaikan aktivitas dunia nyata. For example, atau contohnya, guru memberikan tugas kepada siswa untuk merencanakan perjalanan akhir pekan. Mereka meneliti destinasi, berdiskusi dengan pasangan, dan mempresentasikan perencanaan perjalanan mereka. Guru memberikan umpan balik tentang penggunaan bahasa, tetapi lebih fokus pada komunikasi daripada akurasi. Kemudian ada the lexical approach atau pendekatan leksikal. Pendekatan ini menekankan pembelajaran kelompok kata, kolokasi, frasa, dan ekspresi daripada kata-kata atau aturan tata bahasa yang terisolasi. Fokusnya adalah bagaimana kata-kata secara alami bergabung dalam komunikasi nyata. For example, contohnya, alih-alih mengajarkan kata-kata terpisah seperti make dan decision, guru memperkenalkan frasa make a decision sebagai satu kesatuan. Siswa berlatih menggunakan kolokasi seperti take a risk atau do homework dalam dialog atau tugas menulis. Selanjutnya ada pendekatan komunikatif kontekstualisasi dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Yang pertama ada Think, Pair, and Share atau TPS. TPS adalah strategi pembelajaran kooperatif di mana siswa pertama-tama berpikir sendiri tentang suatu pertanyaan. Kemudian berpasangan untuk mendiskusikan pemikiran mereka dan akhirnya berbagi dengan seluruh kelas. Metode ini mendorong partisipasi aktif dan pemikiran yang kritis. For example, contohnya, setelah membaca sebuah cerita pendek, guru mengajukan pertanyaan. Menurut Anda, apa konflik utama dalam cerita ini?
Kemudian think, di sini siswa berpikir sendiri dan menyemuskan jawaban mereka. Kemudian pair-nya, siswa berdiskusi dengan pasangan mereka untuk memperbandingkan pemikiran dan memperdalam pemahaman. Kemudian share-nya, siswa berbagi ide mereka dengan seluruh kelas, memungkinkan diskusi yang lebih luas. Metode ini membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan bekerja sama dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya ada pembelajaran jigsaw atau jigsaw learning. Ini pembelajaran kolaboratif di mana setiap siswa menjadi ahli dalam satu bagian dari topik, lalu mengajarkannya kepada kelompok mereka. Kemudian ini meningkatkan tanggung jawab dan keterampilan mengajar antar siswa. For example, contohnya dalam pembelajaran unsur sastra, alur, latar, karakter, dan tema. Setiap siswa mempelajari satu unsur secara mendalam, lalu bergabung kembali dengan kelompok untuk mengajarkan temuannya kepada teman-temannya. Selanjutnya ada pembelajaran basis project atau project based learning. PJBL melibatkan siswa dalam proyek nyata yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, berakhir dengan presentasi atau produk. Metode ini menghubungkan pembelajaran dengan dunia nyata. Contoh, siswa membuat kampanye kesadaran lingkungan dalam bahasa Inggris, termasuk poster, pidato, dan blog, menghubungkan pelajaran bahasa dengan isu berlanjutan. Kemudian inquiry based learning atau pembelajaran berbasis inquiry. Metode ini mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan membangun pengetahuan melalui eksplorasi dan penelitian. For example, contohnya, siswa mengajukan pertanyaan seperti, bagaimana perubahan iklim digambarkan dalam sastra, lalu meneliti berbagai teks dan menulis untuk menemukan jawabannya. Selanjutnya ada discovery learning. Siswa belajar dengan mengeksplorasi dan menemukan konsep sendiri, seringkali melalui pemecahan masalah atau pengenalan pola daripada diberitahu langsung. For example, contohnya, alih-alih menjelaskan aturan tata bahasa langsung, guru memberikan contoh kalimat dan meminta siswa menemukan polanya sendiri. Kemudian ada scientific approach atau pendekatan ilmiah. Pendekatan ini menekankan observasi, pengajuan pertanyaan, pengumpulan data, dan bereksperimen mirip dengan metode ilmiah yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa. For example, atau contohnya, siswa mengamati penggunaan bahasa persuasif dalam iklan, membuat hipotesis tentang teknik yang digunakan, dan mengujinya dengan membuat iklan mereka sendiri. Kemudian, differentiated instruction atau instruksi yang dibedakan. Guru menyesuaikan materi, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan, tingkat kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa yang beragam. Contohnya, for example, saat mengajarkan artikel berita, siswa tingkat lanjut menulis ringkasan, siswa tingkat menengah mengisi lembaran kerja terpadu, dan pemula mencocokkan kosakata utama dengan gambar. Nah, yang terakhir ada deep learning. Deep learning berfokus pada pemahaman yang mendalam, pemikiran kritis, dan keterhubungan konsep, bukan sekadar hafalan. For example, atau contohnya, siswa menganalisis bagaimana tema lingkungan diekspresikan dalam berbagai puisi dan menulis esai reflektif yang menghubungkan dengan konteks lokal mereka. Jadi, itulah semua adalah the history of ELT. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya minta maaf. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.